Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ya, teman-teman. Pasti cukup melelahkan hari ini buat teman-teman. Tapi insya Allah semoga ya menguji ini ya, menguji daya tahan, endurance teman-teman buat belajar, terus juga bernilai pahala lah, insya Allah. Ya, bernilai ibadah. Oke, kita lanjutin. Tadi kita udah sampai. Oh ya, lagi. Udah kedengaran jelas kan ya, Salma, suaraku? Jais? Jais? Nada? Masuk suaraku? Nad? Kak. Oke. Sip. Ya, saya perlu memastikan. Oke, tadi kita ya sedikit ini udah bahas panas bumi. Tidak sedalam itu, tapi ya semoga itu yang keluar. Ya, fisika juga kita bahas 3 metode. Semoga itu juga bisa bermanfaat untuk mengerjakan OSN. Terus juga kita sekarang tadi sedikit nyentuh petrografi ya. Oke, karena tadi ada sedikit intermezzo ketika sebelum menjelaskan tentang petrografi. Kita lanjutin lagi dulu. Kita oke. Tadi insya Allah teman-teman udah bisa ya yang ini ya. Kita sedikit kasih ini dulu, atau sedikit kasih review lagi dikit. Nah, jadi kalau berdasarkan di sini penjelasannya, dia bisa pakai segitiga ini ketika total mineralnya dia nih more than 10% untuk kuarsa feldspar-nya. Kuarsa, feldspar, jadi feldspar ini kan ada dua ya. Ada NaCl feldspar atau plagioklas dan K feldspar atau alkali feldspar. Nah, total ini harus lebih dari 10%. Nah, tadi kalau misal kurang, maksudnya kalau misal tadi ada mineral di luar itu, kita renormalize to 100%. Jadi harus kita normalisasikan ke 100% lagi. Di 45 berarti ya 15/45 dan seterusnya. Baru kita bisa plotting. Nah, salahnya yang segitiga yang bawah ini. Yang segitiga yang bawah ini adalah segitiga untuk kita kalau pengen tahu batuan yang dia terkandung mineral feldspatoid. Jadi F di sini adalah mineral feldspatoid. Ada yang tahu mineral feldspatoid itu apa? Pernah dengar nggak? Jais atau Salma? Baru dengar. Baru Jais baru dengar. Salma pernah dengar? Nada pernah dengar? Oke. Intinya dia adalah mineral yang felds ya. Felds. Jadi mau ke feldspar, tapi ternyata kandungan silikanya tidak mencukupi untuk menjadi mineral feldspar. Jadi mineral semi feldspar. Mirip feldspar atau mineral feldspar yang enggak jadi feldspar. Nah, semi. Jadi mineral silika yang komposisinya dia mineral silika yang komposisinya mirip dengan feldspar tapi tidak mencapai kandungan tertentu untuk menjadi feldspar. Jadi hampir feldspatoid atau feldspar apa istilahnya? Feldspar palsu. Jadi hampir jadi feldspar. Nah, ini bisa kita abaikan. Kenapa? Karena ini jarang sekali kita temui gitu ya di mineral-mineral yang umum ada gitu ya. Mineral feldspatoid biasanya dia kalau misal kita berasosiasi dengan daerah-daerah vulkanik, seringnya kita akan menemukan mineral-mineral feldspatoid
gitu ya, karena dia kandungan silikanya seringnya banyak yang sudah menjadi gelas dan seterusnya, jadi nggak sempat untuk feldspar dan seterusnya. Intinya kayak gitu. Jadi kita bisa fokus ke yang di atas ya, yang ini. Terus kita bisa clear ya. Kalau yang ini tadi ya, kalau batuan beku kita punya beberapa segitiga gitu ya. Kalau ini segitiga untuk batuan beku yang dia vulkanik ya, avanitik ya. Jadi teman-teman persis sama ininya, tinggal nanti plotting aja. Terus kalau kita punya yang ini yang waktu itu aku masukin di soal ya, latihan geologi. Dia adalah batuan beku Phaneretic igneous rock untuk yang gabbroic ya, ini gabbroic, dan ini ultramafic. Ketika dia kandungannya plagioklasnya dominan, peroxidnya dominan, olivinnya dominan. Jadi ketika udah muncul olivin itu udah pasti dia kalau nggak ke gabbroic dia ultramafic gitu ya. Oke. Syaratnya ada olivin. Kalau udah olivin masuk sini gitu. Karena olivin itu nggak mungkin ada kuarsa. Kalau ada olivin itu ada kuarsa. Artinya dia udah antipati ya. Nah, jadi udah nggak mungkin. Jadi mereka pasti masuk ke antara dua ini. Oke. Terus ini untuk batuan yang dia pyroclastic. Jadi kalau misal kita bandingkan sebenarnya batuan beku itu kan ada tadi ya, batuan beku yang dia sifatnya phaneritic, terus avanitik kita punya. Sebenarnya piroklastik ini rada-rada ini ya, teman-teman pasti udah tahu ya piroklastik ini. Sebenarnya kalau misal mau kita pisahkan batuan piroklastik ini, ya sumbernya dia sumber dari batuan beku ya, dia dari gunung api. Cuma prosesnya mirip proses sedimen. Di mana proses piroklastik itu kan ada 3 ya, teman-teman. Ada piroklastik yang kita punya piroklastik fall, sama piroklastik surge. Masing-masing punya keunikan masing-masing gitu ya prosesnya, tapi mirip sedimen, dia mengendap dan seterusnya. Cuma kandungannya emang banyaknya silika. Silikanya dalam bentuk apa? Ada yang bentuknya dia berupa gelas gitu ya, gelas-gelas silika, kristal-kristal silika, atau dia fragmen batuan. Mana yang lebih banyak dengan komposisi ini? Kalau dia berdasarkan tipe materialnya ya kita bisa bilang ya ini 3 ini, vitrik tuf, litik tuf, atau crystal tuf. Kalau dominan kristal tuf, dominan gelas vitrik tuf, dominan rock fragment litik tuf. Jadi dan tuf itu adalah istilah untuk batuan piroklastik yang dia dominan oleh material ash ya. Material ash adalah material vulkanik yang dia ukurannya kurang dari 2 mm. Lapilli 2-4, block and bombs lebih dari 4 dan seterusnya. Oke, ini intermezzo aja sedikit karena teman-teman pasti sudah pernah belajar. Oke, lanjut. Nah, ini yang sebenarnya ingin disampaikan adalah terkait dengan petrografi. Jadi kalau misal teman-teman belum pernah dengar tentang petrografi, belum pernah lihat, intinya kita dari batuan tadi ya, kita punya batuan satu genggam tangan ya, kepala tangan gitu ya, minimal kan hand specimen. Nah dari situ kita ambil secuplik gitu ya, secuplik segini, seujung ini ruas jari. Itu terus kita sebenarnya nggak ambil secuplik seujung ruas jari, kita ambil kotak dulu, bikin kotak gitu ya, bikin kotak, terus kita ambil nanti dari situ ya kita tentuin daerah mana yang mau kita ini. Oh daerah, maksudnya kan kita bisa nentuin gitu daerah mana yang mau kita sayat gitu. Oke, dari sini kita sayat. Oke, tidak. Sayat ditaruh di ini, di preparasi apa namanya, kaca preparat. Terus kita taruh di bawah mikroskop dan kita amati. Nah, jadi di bawah mikroskop polarisasi kita bisa lihat 2 kenampakan. Aslinya ada beberapa, tapi minimal ada 2. Ada PPL, ada XPL. Apa itu PPL? XPL? Intinya adalah dia polarisasi
plane polarization atau cross polarization. Jadi kalau misal kita polarisasinya dia sejajar, ya, polarisasi sejajar, artinya dia nanti cahaya yang intinya ada dua, jadi kayak ada dua lensa gitu di sini di sini, gitu, yang polarisasi cahayanya dari bawah ke atas. Polarisasi sejajar berarti gampangnya lensa ini nggak dipakai, jadi langsung seret gitu. Jadi warnanya kayak agak kayak gini, agak aslinya hitam putih atau abu-abu gitu gitu dominan. Jadi karena lampunya warna kuning jadi kayak kuning gini. Gitu. Kalau kita satunya kita pakai seret, jadilah cross polarization atau polarisasi bersilang, Nicole bersilang, yang akhirnya dia jadi lebih warna-warni kayak gini. Dua-duanya penting untuk diterapkan karena akan masing-masing ini akan memberikan penampakan properties yang berbeda dan itu harus diidentifikasi gitu ya teman-teman. Ya, ini sebagai contoh aja nih, ini kira-kira nih, ini batuan apa? Nah, udah ada tulisannya. Maksudnya jenis batuannya adalah batuan beku ya. Jadi kalau teman-teman lihat, teman-teman kan dari dulu pernah ini kan dikasih tahu gitu. Batuan beku tuh cirinya apa sih? Cirinya dia ada interlocking gitu ya. Apa sih interlocking ya? Saling mengunci, teksturnya saling mengunci. Maksudnya gimana saling mengunci? Kayak gini, 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 gini. Nah, kalau pengen lihat aslinya interlocking itu gimana, kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, mineral-mineralnya nih kayak nggak ada jeda sama sekali. Mineral. Ini semuanya mineral, mineral nempel. Mineral nempel, mineral. Hitam-hitam nih mineral, mineral. Ini kaca deh, aslinya emang ada mineralnya harusnya. Tapi nggak kesayat kayaknya. Terus mineral semuanya. Nah ini saling mengunci. Bisa teman-teman bayangkan gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dia prosesnya adalah proses kristalisasi. Proses kristalisasi dan dia sistemnya saling mengunci, saling mengisi. Sorry. Jadi saling tumbuh, intergrowth, dan saling mengisi gitu. Ada kosong dikit, ngisi gitu. Jadi saling mengisi kekurangan gitu ya. Wow. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai. Nah, kalau misal dari sini kita bisa bandingkan nih. Oh, ini berarti mineralnya besar-besar nih. Gitu. Ini dengan pembesaran yang sama nih 0,5 dengan skala yang sama. Segini 0,5 mili. Segini 0,5 mili, teman-teman bisa bayangin kan. 0,5 mili itu setengah mili. 1 mili aja segitu. Setengah mili. Jadi ini mereveal, oh batuan tuh kayak gini tuh. Mineral tuh kayak gini tuh penampakannya aslinya di bawah mikroskop. Nah, dengan perbesaran yang sama, teman-teman bisa lihat nih, bisa bandingin. Ini kayak gede-gede banget mineralnya. Jadi satu ini yang aku tandain ya. Yang aku tandain nih, ini satu mineral. Satu mineral. Terus ini satu mineral. Masih jenis mineral yang sama, tapi tubuh mineral yang berbeda. Gitu. Kita mirip kan, teman-teman lihat kan ini batunya. Nah, jenis mineralnya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, bandingin sama ini. Ini ada satu mineral di sini. Mineral sini. Bahkan teman-teman bisa lihat udah disayat di apa namanya pakai mikroskop aja ada masih kecil itu kayak gini. Kira-kira kalau ini nama teksturnya apa? Kalau di batuan beku yang itu, yang tekstur batuan beku berdasarkan keseragaman ukurannya, butirnya, nada. Apa? Atau Salma? Enggak. Ini apa? Jais? Ya, Hmm, apa Jais? Kira-kira teksturnya? Pilih deh. Vaneritik apa avanitik? Kira-kira yang ini. Jais. analitik mungkin. Ya, oke. Okay.
seragam ya, cenderung seragam, terus hampir, maksudnya seragam itu ya ukurannya mirip-mirip hampir sama lah. Kalau yang ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada yang gede, ada yang gede, ada yang gede gitu ya, kecil-kecil banget. Bahkan setelah di mikroskop juga masih udah ada yang nggak, masih belum bisa teridentifikasi gitu. Bisa teridentifikasi tapi kecil-kecil banget ukurannya. Makanya ini kita bisa bilang ya kan dia tidak seragam kan. Porfiro bukan mitik ya, karena udah masa ground mass-nya udah nggak bisa, masih udah kecil banget gitu ya Porphyro mitik. Kalau masih kecil segini-gini gitu ya, kita bisa bilang Vanera porphyritic dan seterusnya. Oke, ini contoh aja. Terus ya ini kalau misal kita tadi ngomongin tekstur, kita pasti ngomongin dia batuan beku yang plutonik apa batuan beku vulkanik gitu ya. Nih, dari jenis materi mineralnya juga akan lumayan berbeda kalau misalnya kita ngomongin piroklastik ya. Kalau ini kan vulkanik sama plutonik hampir mirip ya. Beda di tekstur aja gitu ya. Yang ini besar kecil gitu ya. Kalau ini banyak yang besarnya dan seterusnya. Oke. Ini teori-teori tentang ini. Terus tekstur batuan beku. Ini sedikit aja kasih gambar-gambar ya. Ini tentang ya ini yang kita lihat di bawah sayatan ini ya, sayatan geologi ya. Microcline, kalau teman-teman pernah dengar microcline, salah satu jenis mineral. Nah, tadi batuan beku ya teman-teman. Kalau misal kita coba beranjak ke apa namanya, batuan metamorf, kita coba lihat batuan metamorf. Dikit aja, lihat aja. Saya terlalu ini. Ini dia. Teman-teman bisa lihat. Kira-kira nih ya kalau di batu metamorf, ini mineral dan tengahnya apa nih? Kira-kira nih. Nada apa nih Nat? Kira-kira Nat? Kira-kira aja nih metamorf nih. Kilonya nih. Salma, ada ide nggak nih mineral yang tengah-tengah tengahnya apa? Suaraku jelas nggak, guys? Putus-putus ya, Salma? Tidak kan? Nggak. Nada, nada, nada. Masih bisa mendengar aku? Oke, Jais. Ini apa Jais? Kira-kira? Kok ini nggak mau ngetik lagi? Apa nih, Jais? Kira-kira mineral apa nih? Mineral tuh kayak Yap, mineral. Cluenya metamorf. Bentukannya begini. Kira-kira apa nih? apa ya? Warna hitam. Bentukannya kayak gini nih. Kira-kira nih. Cluenya metamorf. Dia khas banget di metamorf. Betul. Kira-kira. Kals. Jawab kalsi dulu. Hal itu dulu. Oke. Siap. Salma, mic-nya rusak kali ya? Salma. Baru udah unmute. Udah unmute. Oh, nada disconnect. Pantesan. Oke. Oke. Ini adalah mineral yang khas metamorf. Tahu adalah mineral. Oh, gak bisa. Apa ya? Kocok. Bersih ini.
Kita coba stop share dulu. Kenapa nada ini? Internetnya ini kayak error ya. Oke. Mana tadi? Oke. Mineral yang khas banget dari metamorf dan dia bentukannya kayak gitu. Nanti siapa tahu teman-teman nemu ya. Adalah GRT. Kira-kira apa? Garnet ya, teman-teman ya. Ini garnet. Garnet ini adalah ya black box-nya metamorf ya. Kalau udah temu garnet, dia akan sangat amat ya dia khas banget di metamorf dan penciri banyak hal ya. Jadi teman-teman bisa kalau nemu garnet dia akan membantu sekali gitu dalam menjawab analisis teman-teman. Oke, nah ya ini contohnya ya. Jadi teman-teman punya singkapan apa namanya satu rangkaian pegunungan gitu. Terus teman-teman memutuskan untuk datang ke sini yang ada singkapannya outcrop ya, singkapan batuan metamorf. Kemudian teman-teman ambil hand sample, terus teman-teman cuplik gitu ya. Jadi sebuah thin section saya akan tipis, kemudian diamati ya, kelihatannya akan seperti ini gitu ya. Yang itu sebenarnya untuk memvalidasi, memverifikasi kira-kira kandungannya apa aja sih, ada kandungan yang seperti apa, dan penting juga untuk nanti kalau aslinya ya bisa dianalisis kira-kira dia tuh udah mengalami proses apa aja gitu ya. Terus dia udah apa namanya proses apa aja itu kemudian bisa kita identifikasi tuh dia tuh berarti terbentuk pada suhu seperti apa, kondisinya gimana dan seterusnya. Ini kan kayak misal banyak banget ini kalau misal kita pengen ini ya utama. Oke, intinya kayak gitu. Nah, kalau tentang metamorfnya aku yakin banget teman-teman udah banyak belajar. Terus ini contoh-contoh lain ya kalau misal teman-teman ini ya kita misalkan ini metamorf yang ada di Indonesia gitu ya. Kita nah ini amfibolit, teman-teman pasti pernah dengar tentang amfibolit. Kelihatan bisa kelihatan nih kita ada kuarsa yang putih-putih nih. Plagioklas yang agak hijau-hijau ini. Ada mineral opak yang warna hitam-hitam. Mineral opak ini adalah mineral yang dia teman-teman pasti pernah dengar tentang sistem kristal ya. Sistem kristalnya dia isometrik ya. Ketika dia isometrik, dia disayat gitu ya. Dia akan sebar, jadi cahayanya kecepatan istilahnya penyebaran cahayanya, ya. Dia tuh sama ke segala arah, V-nya sama ke segala arah sehingga tidak menampilkan sesuatu atau hanya hitam doang. Gitu. Dia menampilkan hitam karena sama ke segala arah cahayanya. Karena kalau misal teman-teman belajar lagi spektrum cahaya gitu ya, ketika dia hanya menunjukkan sesuatu berarti panjang gelombang itulah yang kemudian lolos gitu ya, bisa dipantulkan. Tapi kalau misal dia sama ke segala arah berarti dia menyerap semua panjang gelombang. Dan itu yang terjadi pada mineral-mineral isometrik. Contohnya ya mineral-mineral logam seringnya gitu ya, emas dan sebagainya. Gitu. Oke, ini contoh lagi dikit, terus garnet, kita punya ini mineral garnet, kuarsa dan seterusnya. Ini contoh kalau teman-teman lihat di singkapannya kayak gini, terus kita ini kan ambil batunya jadi kayak gini gitu ya. Terus kita sayat nih jadi kayak gini. Terus kita bisa analisis bentukan-bentukan ininya, wow. Itulah yang pelajari batu pada umumnya lah, teman-teman. Contoh lainnya nih kita punya mineral-mineral lain yang lebih umum ya. Ini kuarsa kita punya, kita bisa lihat itu penampakannya gini. Hornblende ya. Hornblende, kita punya hornblende. Kita punya plagioklas. Nah, ini ciri khas plagioklas teman-teman. Siapa tahu muncul.
Plagioklas itu dia punya istilahnya kalau kita bisa bilang twinning atau kembaran. Jadi hitam putih kayak gini nih. Kita menciri plagioklas. Ya. Hitam putih. Nah, gitu ya. Terus juga ini contoh-contoh sayatan lainnya. Oke. Terus hmm, ya banyak kalau misalnya teman-teman mau lihat ini ya piroxen contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Karena piroxen ini teman-teman bisa lihat. Intinya kayak gitu. Satu hal lagi metamorphic of batuan sedimen. Jadi kalau ya contohnya karbonat nih ya. Teman-teman tadi udah lihat kalau batuan metamorf dan batuan beku kita tahu dia pasti interlocking ya, jadi tetap saling mengunci. Tapi kalau kita kemudian pelajari batuan sedimen, kita pasti akan melihat adanya dia ini rongga-rongga kayak gini nih, ini rongga-rongga kayak gini. Yang dia kemudian nanti akan terisi air gitu ya, atau terisi minyak, atau terisi fluida-fluida lainnya intinya, gitu ya. Ya, jadi ini yang kemudian membedakan. Jadi kalau nanti teman-teman ngelihat ada ya penampakannya kayak gini gitu ya, batuan sedimen, kalau tadi interlocking kayak tadi adalah batuan beku atau batuan metamorf. Itu yang ingin aku tunjukin untuk bagian metrografi ya. Ada yang mau ditanyain? Salma, Jais, dan Nada? Oh ya Kak, tadi yang di sebelum gambar tadi yang CPX itu apa Kak? CPX itu klinopiroxen. Piroxen kita tahu ada dua ya, ortopiroxen, ada klinopiroxen. Gitu. Jadi membedakannya biasanya dari kalau aslinya kan kita dari sistem kristal ya, sistem kristal dari mineralnya ya, yang satu klin, yang satu ortorombik gitu ya. Kalau dari sini dari gambar kita bisa lihat di sini ya, Atlas of Common. Nah, klinopiroxen kayak sebenarnya klino dan ortopiroxen ini lumayan apa ya? Sedikit membingungkan. Tapi kalau dibedakan kita bisa ya lumayan beda. Ini klino contohnya ya gambar kayak gini, teman-teman bisa lihat. Klino ini bukan yang hitam-hitam ini ya. Kalau yang hitam-hitam ini plagioklas. Tadi kan aku bilang kayak ada selang-seling hitam putih ini plagioklas. Ini piroxen. Ini masih klinopiroxen, warna-warnanya kayak gitu. Kalau yang ortopiroxen kita bisa lihat ini si klino. Nah, ini ortopiroxen. Ortopiroxen, ini klinopiroxen. Ya. Klino biasanya dia warna-warnanya lebih karena dia monoklin. Ya. Jadi dia warna-warnanya lebih beragam gitu ya. Jadi warna orde 2, sedangkan um, mono orto dia warnanya lebih ke arah yang warna ini kuningan gitu, ortopiroxen, klinopiroxen gitu. Berarti kalau ini OPX ya, kalau ini CPX. So, kalau ditulis gitu klinopiroxen itu kan bakal panjang gitu ya, guys ya. Tuh, CPX, CPX kelihatan, CPX gitu, guys. Ini OPX, ortopiroxen. Nah, piroxen sama hornblende kelihatan ya bedanya ya, bentukannya ya. Tapi gini, ini mirip loh, hornblende sama piroxen ini mirip. Kalau potongnya kayak gini ya, dipotong kayak gini kalau teman-teman lihat ya. Tapi emang lebih irregular piroxen kalau secara ini. Dia lebih irregular dan kalau hornblende itu dia
Jadi kristal hornblende itu kan aslinya tabular ya teman-teman ya, kalau teman-teman ingat ya. Hornblende itu tabular, jadi kayak panjang gitu. Biasanya kalau di sayatan ya dia pas, tergantung sayatnya gimana gitu. Ya, jadi kalau tabular gini ya. Kalau nyayatnya kayak gini, seret gini ya. Seret gitu ya. Kayak gini. Jadi kelihatan dari atasnya gitu. Kalau nyayatnya pas kayak gini gitu ya, dia kan kelihatan panjang-panjang gitu. Nah, tapi bentukannya ini kelihatan lebih sistematik kalau yang hornblende gitu. Nah, ini contoh yang panjang ya. Hornblende lebih panjang-panjang gitu. Oh, punya ada ciri khasnya sendiri juga dan lain sebagainya. Oke, inti kayak gitu. Guys, terjawab gak? Makasih. Siap. Salma dan Nada, ada yang mau ditanyakan tentang ini fotografi? Cukup dikit aja ya, karena ya harapannya juga kayaknya semoga aja keluar tapi yang kayak gitu doang gitu. Identifikasi kira-kira ini apa batuan apa terus tadi ya. Karena kalau misal sampai ya mungkin aja kayak tadi misal teman-teman dikasih sayatan gitu ya, teman-teman dikasih sayatan terus dikasih tahu tapi ini apa persentase, terus teman-teman disuruh hitung persentase ya, terus teman-teman disuruh apa namanya plot itu di diagram IGS dan seterusnya, itu kan insya Allah bisa lah ya teman-teman ya, tinggal ini aja asal nanti dikasih tahu misal OPX, oh ini auto production, oh ini QZ, ini kuarsa, nanti berapa persen dari sini, terus diplot, terus nanti dapat batuannya apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut berarti ya ke arah materi hidrogeologi. Ini belum kesentuh nih. Jadi ini materi-materi yang sebenarnya aku masih ya tadi kemarin ya, maksudnya aku lihat beberapa kali muncul gitu kan di soal-soal gitu ya. Dan ini satu yang aku coba ini kan. Terus yang ini sebenarnya aku niatnya materi tentang oh wait, ini materi tentang sumber daya ya, sumber daya alam. Jadi tentang sumber daya alam terus nanti di terakhir gitu ya, yang besok misalnya pengen bencana gitu ya, bencana geologi bencananya. Buru berarti di hari terakhir kita akan ngobrolin tentang kasus-kasus bencana. Oke, kita sedikit masuk ke materi hidrogeologi ya. Kalau ini udah nggak ada pertanyaan, aku coba masuk ke materi hidrogeo yang berarti sangat menarik. Jadi intinya adalah materi hidrogeologi itu kita mempelajari tentang ini hidrogeologi, salah hidrogeo. Nah, hidro artinya air ya. Geologi. Apa sih yang kita pelajari sebenarnya? Gitu ya. Yang kita pelajari sebenarnya adalah batuan yang mengandung airnya. Jadi, oh salah pantesan ini nggak bisa dihapus pantesan. Oke, jadi batuan yang dia mengandung air. Kita mempelajari batuan. Kalau di hidrogeologi kita mempelajari batuan yang mengandung air. Dan kenapa ini penting? Karena ya air adalah salah satu sumber daya alam yang kita butuhkan atau menjadi kebutuhan primer kita gitu ya. Nah, airnya air apa? Airnya kita sebut sebagai air tanah ya. Nah, jadi kalau teman-teman ini ya kita bertanya-tanya mempelajari apa, yang mempelajari air tanahnya ya, air tanahnya dan batuan yang mengandung air tanah. Oke. Kalau kita langsung ngomongin hitung-hitungan tentang hidrogeologi, itu ini sempat muncul ya di hal yang waktu itu aku pernah tunjukin. Dan simpelnya kita itu pakai beberapa persamaan lah ya. Pertama kita pakai rumus hukum Darcy ya. Hukum Darcy itu menyebutkan kalau Q debit dari suatu aliran
Itu adalah hasil dari K, ya. Apa ini K? Dikalikan dengan A. Sorry. K dikalikan dengan, saya ini apa ini lagi. Debit dari aliran. Sebenarnya debit kan gampang ya. Kita tahu rumusnya adalah meter kubik per rumusnya. Per second satuannya. Kubik per second. Berapa banyak volume air yang mengalir gitu ya dalam satu waktu tertentu gitu ya. Dan ya rumus dasar adalah Q sama dengan V kali A. Q sama dengan V kali A. V ini kecepatan, meter per second dikali A. Nah, A ini luas permukaan, meter kuadrat. Kaliin meter kubik per second. Gampangnya, berarti kalau misal kita andaikan gitu ya, dia adalah air yang mengalir pada suatu permukaan tertentu gitu ya. Nah, ini nanti kita tahu V-nya gitu ya. Kecepatannya berapa? Kita tahu lebar sama tebalnya ini. Nah, ini panjang, ini salah. Ini lebar, ini tebal. Jadi lebar kali tebal gitu ya. Lebar akuifer, tebal akuifer. Kan jadi kita tahu luas permukaan ini kan. Nah, kita tahu V-nya berapa kecepatannya, tinggal dikaliin, dapatlah kita Q gitu. Nah, V ini juga bisa kita ketahui dengan cara apa? Dengan ternyata rumus dari V adalah kita gambarkan K kali I. V sama dengan K kali I. K kali I itu apa? K itu adalah konduktivitas hidraulika. Jadi itu adalah konstanta ya, jenis permeabilitas. Jadi kalau misal di bahasanya migas ya, K itu konduktivitas hidraulika itu adalah permeabilitas, kemampuan si batuan untuk mengalirkan air ya. Berapa permeabilitasnya gitu. Kali I. I adalah gradien, hydraulic gradient. Gimana cara tahu hydraulic gradient? Nah, caranya adalah dengan ini. Hydraulic gradient atau gradien hidrolika adalah seperti gradien pada umumnya, gradien ini ya. Ketika kita punya garis gitu ya. Ini kita punya x1, titik x1, titik x2, gitu ya. Ini y1, ini y2, ini y1. Gitu kan. Berarti terus ini kita punya x jaraknya. Caranya adalah ini y2 min y1 dibagi x bagi jarak. Kalau di sini adalah yang muka air ini, muka airnya di kedalaman berapa, dikurangi muka air ini ya, dibagi jarak antara sumur. Jadi misal kita punya sumur nih, misal ini bisa tak contohin contoh soalnya. Contoh ya, Salma punya sumur di rumah, misal sumurnya Salma ini dalamnya 20 meter. Ya. Terus sumurnya nada sini dalamnya ternyata 15 meter. Sorry, 20 meter juga. 20 meter juga dalamnya. Nah, tapi permukaannya kan beda ya, ketinggian permukaannya. Ternyata Salma berada pada ketinggian 100 mdpl gitu. Sedangkan nada berada pada ketinggian 80 mdpl. Terus cara ngitungnya gimana? Tahu head-nya ini. Udah 100 dikurangi 20. Berarti ini 80. Ini 80 kurang 20. Oh, ini 60. Nah, udah berarti yang besar kurang yang kecil nih, 80. Buat tahu gradien hidrolika dari sumurnya nada, sumurnya Salma, sumurnya nada. Gimana caranya? Ya udah 80 dikurangi 60 dibagi jarak. Jaraknya berapa sih? Misal berapa meter gitu ya. Sebutlah 200 meter gitu. 200 meter. Oh, ini 200 meter. Berarti 20 bagi 200. 1/10 adalah 0,1. 0,1 nih.
Karena hidrolikanya adalah 0,1. Ini K sama dengan 0,1. Terus kita perlu tahu apa lagi? K kali, I-nya 0,1. I-nya. Terus ya K-nya dari mana dapatnya? K-nya harus diketahui. Buatlah K-nya 0,01 gitu ya. Berarti V, V sama dengan K kali I kan? Kecepatan. Kecepatannya berapa sih? Ya, kecepatan nya adalah dikali aja 0,1 dikali 0,01. 1 per 10 dikali 1 per 100, 1 per 1000, 0,001 meter per second. Jadi air dari sumurnya nada, Alma bergerak ke sumurnya nada dengan kecepatan 0,001 meter per detik. Tuh. Kalau ini emang 1 meter per detik ya. Itu kecepatannya. Nah, kalau pengen cari tahu debitnya, kalau pengen cari tahu debit harus kita tahu juga tebal dan lebarnya gitu ya. Dari situ kita bakal tahu A-nya, udah kecepatan dikali A dapat debit. Intinya kayak gitu. Itu sedikit tentang ini perhitungannya. Dasar-dasar tentang hidrogeologi. Kalau dasar-dasar ini aku bisa coba kasih tahu dari ini aja. Kalau ini udah hitungan advance nih ternyata. Oke. Jadi kalau di hidrogeologi, kalau kita omongin geologi air tanah atau material batuan yang mengandung air tanah, kita bisa bagi menjadi istilahnya bagi 4 ya. Aquifer, kita punya aquifer, kita punya aquitard tadi ya, kita punya aquiclude, dan kita punya aquifer. Sifat-sifatnya seperti apa? Nah, kalau kita ngomongin sifat-sifat permeabilitas dan porositasnya, gitu ya, kita akan istilahnya kita sebutkan sebagai permeable, gitu ya, semi permeable, semi impermeable, sama impermeable. Maksudnya apa? Permeable berarti dia ya permeable, mudah meloluskan air, mudah menyimpan, mudah meloluskan. Semi permeable berarti dia agak sulit untuk menyimpan dan nyimpannya sedikit, ngeluarinnya sedikit. Semi impermeable, nyimpannya sedikit, nggak bisa ngeluarin. Impermeable berarti dia udah nggak bisa nyimpan, nggak bisa ngeluarin juga. Gampangnya gitu. Jadi yang ini apa? Terus ini jodohnya sama mana? Aquifer itu memiliki sifat permeable. Aquitard semi permeable, aquiclude semi impermeable, aquifer impermeable. Berarti gimana? Berarti kalau kita punya istilahnya ada aquifer, berarti dia merupakan lapisan batuan yang mengandung air tanah yang dia bisa menyimpan air tanah dalam jumlah yang banyak dan meloloskan air tanah dalam jumlah yang banyak. Dan ini yang dicari dalam eksplorasi sumber daya air gitu, aquifer. Aquitard berarti dia bisa menyimpan dalam jumlah yang sedikit dan meloloskan dalam jumlah yang sedikit. Contoh aquifer apa sih? Batu pasir. Dan batu pasir bagus banget batu pasir. Batu pasir dia memiliki porositas yang baik ya, permeabilitas yang juga baik. Akuitar contohnya apa sih akuitar? Batu pasir lanawan, batu pasir lempungan. Batu pasir tapi ada lanaunya, ada lempungnya. Jadi banyak material-material kecil yang dia mengisi rongganya. Jadi air cuma bisa masuk dikit, bisa keluar dikit. Aku ikut contohnya apa? Contohnya batu lempung, teman-teman. Jadi batu lempung itu dia sifatnya semi permeable. Dia bisa nyimpan air, tapi nggak bisa ngelolosin air. Maksudnya gimana? Jadi karena dia materialnya gini, secara sebenarnya secara konduktivitas ya, konduktivitas hidraulika. Batu lempung itu dia punya material yang dia kayak gini, persis kayak lambangnya gitu, strip materialnya, strip. Ketika dia dilalui air secara horizontal, nah, gini, dia masih bisa nyimpan.
Tapi ya karena banyak step-step lainnya dia agak sulit ngeluarin. Tapi masih mungkin tapi sangat sulit gitu. Tapi kalau dia udah vertikal, air yang vertikal gini, nggak bisa ketahan. Nggak bisa sama sekali. Nah, akhirnya artinya batu lempung ya udah dia masuk ke yang impermeable. Bisa nerima tapi nggak bisa meloloskan. Aquifug contohnya adalah ya batuan beku kayak jenisnya granit, jenisnya andesit dan seterusnya yang dia kita tahu interlocking. Teman-teman bisa tadi udah lihat kan ya interlocking gimana? Gimana dia menyimpan air? Kecuali ada rekahan. Rekahan akibat kekar, akibat kesar dan sebagainya itu yang bisa nyimpan air. Nah, itu kondisi khusus banget sih itu. Dan rekahannya nggak bisa cuma satu, harus banyak gitu ya. Reka banyak sehingga dia bisa menyimpan air. Dan ini juga cukup dicari sebenarnya. Kayak aquifer, kandungan air pada batuan beku gitu ya. Yang rekan-rekan kayak gitu bakal bikin airnya seger gitu ya. Karena mineralnya cukup banyak dan seterusnya. Oke, intinya kayak gitu. Kalau untuk geologi air tanah. Ada yang mau ditanyain teman-teman terkait geologi air tanah? Salma, Jais, Nada? Sudah cukup jelas? Belum ada, Kak. Belum ada? Oke. Dari tadi aku tuh jangan-jangan masih nunjukin yang ini ya, yang PPT ya? Jangan-jangan nih. Wah, pantesan pada ini. Oke. Sorry. Ini aku tunjukin sedikit lagi aja nih. Kalau aku masih nunjukin PPT tadi, intinya tuh aku perlu aku dicoret-coret nih, parah banget. Jadi rumus hukum Darcy QVA ya, teman-teman udah tahu semua. Terus kita juga punya V sama dengan K kali I, jadi Q sama dengan KIA. Tadi K-nya itu apa? K-nya konduktivitas hidrolika bakal diketahui harusnya. I-nya itu apa? I-nya gradien hidrolika dapat dari sini. Tadi sumbernya ada sumbernya Salma ya. Buat tahu ininya. Jadi 80, 60 bagi jarak gitu ya, dapat terus tinggal dikaliin sama K-nya jadi dapat V. Dapat V terus dikali sama tebal dan lebar akuifer, dapatlah debit. Dan kayak gitu. Terus kalau yang tadi emang aku coret sendiri sih kalau yang tadi. Aquifer, aquitard, aquiclut, aquifug, semi permeable, semi permeable sama impermeable. Oke. Daripada ini kita coba latihan aja soal ya. Coba teman-teman bisa biar langsung ini. Ya, rotate to the right. Oke. Ini tulisannya ini banget ya soal UTS ini. Oke, coba teman-teman ini. Jadi ini aku kasih penjelasannya. Jadi ini adalah kondisinya ada sebuah danau di sini ya, sebuah danau dengan head 200 meter. Di sini ada sungai dengan head 180 meter. Ya. Di sini ada lapisan akuifer nih.
dia dengan K 1 kali 10 pangkat min 4 meter per detik. Sampingnya ini undecided massive, artinya dia apa? Aquiclude, sekitar aku aquifug kira-kira. Nada. Akuifer. Oke, aquifug ya. Oke, pintar. Dengan diketahui semua ini, coba hitung berapa debit Q debit dari yang bergerak air yang bergerak di sini jika lebar akuifernya adalah 300 meter. Tuh. Gimana tuh? Pertama hitung debit ya. Jadi pertama teman-teman hitung debit Q. Kedua hitung waktu V atau kecepatan aliran berapa. Ketiga hitung travel time. Travel time atau waktu yang ditempuh, waktu tempuh dari danau sini, waktu tempuh air tanah untuk mencapai sungai ini dalam hari, berapa hari? Oke. Jarak dari danau ke sini, teman-teman tahu ada 700 meter. Dah, coba hitung. Jais sama nada. Silakan. Tebalnya 30, lebarnya 300. Ya. Waktu sampai 5:10.
Salma kayaknya udah nih. Gimana Sal? Belum, Kak. Belum? Oke, oke. Siap, siap, siap. 5 menit lagi. Nada udah kayaknya nih. Gimana, Nat? Caranya, Nat? Nada? Belum, Kak. Berarti Jai sudah. Ayo, Jais. Kita selesaikan. Belum. Belum juga. Oh iya, masih ada 1 menit nih. Nggak apa, ayo lanjutkan. 1 menit terakhir.
Oke. Eh, Salma yang bagian yang nemu apa namanya? Debit udah kan? Sal? Salma. Sal. Sal. Debit udah belum Sal? Atau yang kecepatan? Jais udah? Belum Kak. Belum. Bentar. Oke. Kira-kira pada bingung di mana ini? Bingung membaca soalnya, Pak. Gimana nih? Ayo. Siapa tahu ini mantap kali kalau soal esai ini. Bisa bener 100%. Tapi kemungkinan ini jadi soal esai kalau ini Pak Heru itu jarang berafiliasi sih dengan Olimpiade. Tapi siapa tahu. Oke. Dua menit terakhir. Oke. Salma. Ini Salma terus ya. Nada udah pasti. Ya, Nat. Kian, Nat. Nemu belum, Nat? Nada yang indah. Nat. Nada. Jais. Oke. Kedengeran nggak ya suaraku? Oke. Sip. Ini aku bahas aja ya. Supaya kayaknya em, tadi teman-teman belum lihat ini juga kali ya. Jadi belum paham. Oke. Jadi ini kalau misal teman-teman lihat gambar kayak gini ya. Ini biasanya dia menunjukkan, paham kan ya kalau ini tuh gambar dari atas gitu ya. Gambar dari atas. Makanya di sini di soal nomor 2 disuruh bikin cross section gitu. Buatlah cross section side dan vertikal. Dan yaitu
garis aliran dan seterusnya. Jadi kalau kayak gini, kita bikin cross section, jadi gimana? Jadi gini. Jadi cross section itu apa sih? Cross section itu ya sayatan. Kita bikin sayatan A ke B gitu ya di sini ya. A ke B, berarti kalau misal kita bikin ilustrasinya, berarti kita akan bikin kayak gini. Nah, ini A, ini B. Danau di sini ada danau, terus ada sungai di sini. Aduh, sorry. Ada danau. Aduh, sorry. Nah, jadi gini ya. Nah, gini. Jadi sini ada danau, teman-teman ya. Ada danau. Di sini ada sungai. Seret, gitu ya. Danau dia punya headnya adalah dia punya 200 ya, 200. Sungai dia punya head 80. Head itu maksudnya apa sih? Head itu maksudnya tinggi elevasi ya. Itu bisa elevasi dari muka airnya. 180. Jadi kalau misal meter. Tadi kayak kalau misal misal nada punya sumur gitu ya. Kedalamannya 10 meter. Dan elevasi muka tanah di nada itu adalah 200 meter. Gimana cara tahu headnya ini berapa? Ya udah 200 kurangi 10. Berarti dia elevasi muka air tanahnya di 190 meter. Headnya 190 meter. Ya pun dengan ini, headnya dia 200 meter. Elevasinya berapa ya? Nggak tahu, di sini nggak dikasih tahu elevasinya. Tapi head dia 200 meter untuk si danau, dan head untuk si sungai 180. Berarti air akan mengalir dari head tinggi ke head rendah. Air bakal mengalir ke sana, ya kan? Kita tahu kan kalau ini ya. Nah, jarak sini kita tadi udah kasih tahu. Jaraknya adalah 700 meter. Ya. Terus caranya berarti gimana buat kita nemuin gradien hidrolika I. Rumus I adalah ya, H2 atau H yang gede dikurangi H1 dibagi sama jarak X gitu ya. Jadi 200 dikurangi 180 dibagi 700. Jadi dapatlah 20 per 700. Berapakah itu? 20 dibagi 700. 0,0285. 0,0285. Nah, ini dia. Kita punya 0,0285 untuk I dari hidrolika. Terus kita disuruh hitung debit. Nah, debit Q rumusnya adalah sama dengan V, rumus ini ya, ingat ya. Rumus Darcy Flow. Nah, V kali A. Ini ingat aja kalau teman-teman punya pipa gitu ya. Pipa terus ada ngalir gitu ya. Debit adalah kecepatan V dikali A luas permukaan ini. Kita punya Q. Nah, V kali A, V kecepatan kali A luas permukaan. Nah, kita tuh udah tahu nih, ternyata rumus V kecepatan itu sendiri adalah K kali I. Nah, konduktivitas hidrolika dikali I. I-nya adalah ini 0,0285. Jadi kita cari dari hidrolika. Berarti kita perlu K. K-nya diketahui nggak? K-nya diketahui. K atau hydraulic conductivity, ini K, ini kan, adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Gitu. Berarti, ya udah kali 10 pangkat min 4 aja, 0,0285 dikali I. 0,0285 dikali K. K-nya 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 berarti 0,0001 gitu ya. 0 sampai 4, 0,1, 2, 3, 1, 1. Nah, dapatlah misal kalau ini kita ini kan berarti ini aslinya nih ya, ini 2, kalau misal kita ubah jadi 10 pangkat min 0,0285 berarti mundur 2 set set di 2,85 dikali 10 pangkat min 2 terus dikali 10 pangkat min 4 tadi ya. Jadi 2,85 dikali 10 pangkat min 6 kecepatannya meter per detik. 2,85 kali 10 pangkat min 6 meter per detik kecepatannya.
terdapat V di sini. Dikali A, A ini adalah ketebal luas permukaan. Luas permukaan dari akuifer, kalau teman-teman bisa bayangin di sini adalah set 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 set. Jadi kalau ini akuifer ya teman-teman ya, lapisan air, lapisan batu pasir gitu ya, dia bergerak. Cara cari luas permukaan ini berarti adalah dengan lebar, ini kan lebar nih, bukan panjang ya, ini lebar, kali tebal. Lebarnya kita udah tahu berapa, dikasih tahu sini. Lebarnya ada 300. Tebalnya berapa? Tebalnya 30. 300 kali 30. Berarti dia dapat 9.000 meter persegi. Berarti buat dapat debit Q sama dengan V kali A. V-nya kita udah dapat tuh kalau 85 kali 10 pangkat min 6 dikali A-nya 9.000. Berarti dikali 9.000. Dapatlah 0,0257 meter kubik per second. Yang kita dapat debit. V-nya tadi dapat, ini ya 2,85 min 6. Q-nya 0,0257 meter kubik per second. Dan kita cari waktu tempuh. Karena tadi kita tahu kalau V-nya adalah 2,85 dikali 10 pangkat min 6 meter per second dan jaraknya adalah 700 meter. Jangan. Berarti untuk mencari tahu T adalah V sama dengan S per T. V sama dengan S per T ya. Jarak dibagi waktu. Berarti T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 700 meter dibagi waktu kecepatannya 2,85 kali 10 pangkat min 6. Berarti kita dapat 700 dibagi 2,85 dapat 245 dikali 10 pangkat 6. Karena 10 pangkat min 6 naik ke atas 10 pangkat min 6. Min 6 naik dari 10 pangkat 6. 245 46 detik. Satu hari itu 8 berapa detik? 86.400 detik. Berarti 245 nolnya ada 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 86.400. Nah, kita punya 2.834 hari. Atau kalau dibagi jadi tahun berarti kita akan punya 365. Wow, 7 tahun. 7 tahun, guys. Jadi air dari danau ini bergerak ke sini dalam waktu 7 tahun. Hampir 8 tahun. Gitu, guys. Karena kenapa lambat banget? Karena kecepatannya emang lambat banget. Ada pertanyaan? Salma? Nada? Guys? Cukup jelas gak? Kak, tadi maksud saya mau tanya, Pak. Yang itu kan tadi air luas itunya kan, Pak. 300-nya itu dari mana, Pak? Diketahui tadi, Kak. Tadi apa? 300 kan yang? Kakak A-nya kan 300 kali 30, 9.000 kan, iya. Kak. Nah, 300-nya tadi diketahui kan, Kak? Atau diketahui? Iya, diketahui. Benar. Nah, ini. Oh. Selebar akuifer 300 meter. Tadi aku sempat ini kan. 300 meter, dilebarin 300 meter. Tebalnya gitu ya, tebalnya 30. Jadi kalau misal kita bikin jadi persegi gitu ya. Jadi tahu ini 300 meter, tebalnya 30. Nah, jadi tahu nih A-nya ya. Terus kita tahu V-nya di sini, kecepatannya berapa, kali A dapat Q. Ya kan? Terus kita tahu V, kita tahu jaraknya 700 meter. Kita tahu T, waktu tempuh. Gitu. Salma, gimana? Bisa pahami? Paham, Kak? Oke. Makanya pasti kayaknya
Teman-teman pada agak kesulitan karena data-datanya kayaknya tulisannya nggak jelas ini kan. Oke. Aku karena tulisanku jelek, jadi bisa baca tulisan-tulisan yang agak kurang ini. Jais, ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke. Salma, Salma. Ya, Salma dan Nada, ada pertanyaan lagi? Nada, Enggak kan cukup. yakin? Yakin nggak nih? Iya, sebenarnya tadi udah dapat, tapi aku nggak tahu itu angka apa. Dapat tapi nggak tahu angka apa. Iya, seriusan. Oke. Oke, kalau bisa sekarang kerjain yang nomor nih. Nih, yang ini. Iya, saya. Nah, terus ya. Ini aku pindahin aja deh ke PPT. Biar gampang. Lagi deh. Nah, saya belum ini. Where is it? Can you share screen terus ini? Oke. Udah kelihatan? Salma, Nada, Joyce, ini. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, abaikan yang D dan E. Terus kerjakan yang A dan B dan C. Jadi ini aku perjelas ya. Jadi pertama hitung gradien hidrolika atau I. Teman-teman tadi ingat-ingat lagi rumusnya apa? I ya. Dengan diketahui nomor 1 dia berada pada ketinggian altitude 100 meter, ketebalan kedalaman air tanahnya ada 10 meter, terus nomor 2 altitude 95, kedalamannya 15 meter. Ya, terus jarak antara ini dua sumber ini adalah nih 2000 meter. Hitung I-nya. Oke. Sama. Kedua, hitung kecepatan aliran air tanah. Hitung V. Itu rumusnya kalau kali I. Kalian diketahui, ini teman-teman tahu. Oke. Berapa waktu? Nah, waktu. Jarak, kita tahu V, kita tahu jarak. Oke, silakan. Mengerjakan. This should be easier. Ya. Sampaikan yang D dan E, kerjakan A, B, C. Silakan. 5 menit cukup kalau ini.
Oke, pasti udah. Salma, gimana Sal? Berapa dapatnya? Salma udah? Salma, 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 Salma. Udah? Udah belum lihat? Guys, udah kan? Guys. Baru yang Oke. Salma udah? Nada udah? Benar, Kak. Udah, mantap. Gimana? Sal, caranya Sal? Kayak yang C itu per apa? Per hari. Per hari ya. Ya per hari. Kan udah per hari kayaknya. Oke. Oke, mantap. Gimana Sal? Salma udah nanti? Kak, itu saya mau tanya, Kak. Mm. Yang Saya mau jawab. itu lebarnya saya belum selesai, Kak. Yang itu yang kan yang ke C itu kan pakai itu kan, Kak. Nah, lebarnya itu yang mana, Kak? Oke. Oke. Apakah ada ditanya debit? Sal? Butuh lebar buat apa Sal? Oh iya, Kak, ya ampun, Kak. Maaf, Kak. Udah nggak apa-apa, maaf, Kak. Santai-santai. Iya, nyari fee-nya aja. Sal. Debitnya nggak usah dulu. Mantap. Nada berapa hari Nad? Berarti Nad dapatnya? Kayaknya aku salah hitung deh. Hasilnya gede banget tapi. Berapa? Atau belum selesai ya? Berapa? Itu T-nya berarti 2000 bagi V-nya kan? 2000 meter. Atau bukan 2000? 2000 ya? Iya benar kan? Dibagi fee-nya. Fee-nya berapa? Nah, dapatnya.
Aku dapetnya 7,5 kali 10 pangkat min 5. Benar nggak, Kak? 7,5 kali 10 pangkat min 5. Salah Terus ya? 2000 dibagi itu ya. Gede banget. Caranya Tapi gimana? Dapat 7,5 kali 10 pangkat min 5. kan nggak tahu ya, Kak, ini kalau salah. Iya nggak apa-apa kalau kalau kan nggak dinilai sama yang maha kuasa. Gimana? Hah? Kan I dulu kan. Ini dulu. Bener gak? Ini dulu apa sekarang? Hah? Iya, oke, I dulu terus. Nggak tahu ah, gak jadi. Iya maksudnya nyari I. I rumusnya apa? I delta H per X kan. Ya per X. Ya, terus dapat yang mana yang Aku dikurangin? dapatnya ini yang nggak Deltanya tahu berapa? dah. Deltanya berapa? Berapa dulu? Aku dapatnya 2,5 kali 10 pangkat min 4. Salah gak? 2,5 dapat dari deltanya berapa dulu? Kamu berapa deltanya? Deltanya aku 5. Karena? Bukan ya? Karena aku 100 kurangi dari 95. Ya. Aku 100 kurangi 95 ya? dari mana ya? Dari ini kali. SMA ITL Kahfi. Pas banget hari Jumat ya sama ITL Kahfi. Pas Al-Kahfi dong. Oke. Dari sini kayaknya nah dari 100 kurangi 95 Nat. Ya, mesti ya. Ya kan? Iya kayaknya. Nah, oke. Nah, ini salah satu apa ya? Kemengecohan soal-soal yang banyak keterangan ya, kayak gini. Jadi emang salah satu tujuan kenapa dia ngasih banyak keterangan itu biasanya biar ngecoh gitu ya. Jadi biar dia, oh ini yang kurang yang mana ya gitu kita. Yang penting kita balik ke ini ya prinsip dasar ya. Yang dikurangin kan H-nya ya kan. Nah, H ini head kan. Head itu artinya muka air, ketinggian muka air. Di elevasi muka air. Nah, berarti yang bahasa Indonesia muka air, water phase. Muka air tuh water level. Muka air tanah ini, water level. Nah, berarti yang dipakai ini water level. Nah, ini. Sebenarnya kalau misal pakai ground level juga bisa, tapi harus dikurangin sama kedalamannya dulu. Berarti 100 kurangi 10, 90. 95 kurangi 15, 80. Berarti ini kan udah dikasih tahu kan. Nah, head inilah yang kemudian dipakai. Head 2, H1. 90 kurangi 80. Makanya dia ada tulisan head loss. Nah, di sini kurangi sini gitu ya. Ada sekitar 10 meter. Ya, kata 10 Berarti 10, Kak. benar. Data hanya 10. Nah, 10. Ya, cukup krusial ternyata ya. Delta H ini. Habis itu baru dibagi X. X-nya 2000. Nah, 2000. 10 meter bagi 2000 meter, meternya coret. Coret-coret 1 per 200. 1 dibagi 200 adalah berapa nih? 0,05 ya? 5 per ya 0,05. Koma 0,05 atau kan 5 per 1000 ya. 1000 per 200 0,005. Nah, 0,005 ini kita dapat I-nya ya. Nat ya. Salma dapat segini nggak? 0,005 nggak? Sal. I-nya Sal. Iya, dapat Kak. Mantap. Oke. Kali 10 pangkat minus 3. Oke, mantap. Kalau Jais dapat segini juga? I-nya? Jai. Oh, itu tadi dapatnya itu 25 kali 10 pangkat min 4. Oh, oke. Sama kayak nada ya? Ya. Keren sih kalian sama terus, jangan-jangan.
Jangan-jangan sama-sama kebumian. Oke. Nah, ya jangan sampai salah hitung ya ini head-nya ya. Jadi siapa tahu keluar lagi soal kayak gini gitu ya. Kemarin kan OSP ya sempat keluar. Ya, head-nya yang ini water level, kalau water level 0,005. Terus ya I kan konstanta ya, gradient, sehingga ada nilainya. Kita tahu K-nya 0,03 meter per hari. Tinggal dikali deh, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 3 kali 10 pangkat min 2. Ya, berarti kita punya 15 dikali 10 pangkat min 5. Ini meter per hari. Sehari dia segini si airnya, geraknya, kecepatannya. Udah nih, kita udah dapat ininya 15. Terus kita hitung travel time. Jarak 2000 dibagi 16 kali 10 pangkat min 5. Dapatnya berapa, Sal? Mak? Banyak banget, Kak. 133 dikali 10 pangkat 5 ya. Wow, 13 juta. 13 juta, Sal? Iya, 13 juta, Kak. 13 juta 303. Oke. Ini dibagi 3 juta dibagi 365. 35.000 tahun. Gila aja ya. Ya, maksudnya hitungannya udah benar. Ya udah, berarti emang segitu. Karena emang jaraknya juga 2 kilo. 2 meter. Jarak dari sumber ke sumber 2.000. Dan cukup wajar. Ini kan sebenarnya nggak terlalu wajar sih. Karena emang yang kecil itu ininya sih. K-nya ya, konektivitasnya dia kecil banget. 0,03 per hari gitu. Terus dia kalau I-nya juga dia kecil kan ini, artinya dia lumayan daerah datar gitu ya. Jadi wajar kalau gerakannya lambat dan nyampenya lama gitu. Jadi apa tulis yang emang ada gitu. Oke. Selalu udah benar. Kita kali I. Kali I V kali. Ya, benar. Oke, gitu ya untuk hitungan yang ini. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman, tentang ini? Tentang hidrogeologi maupun tentang hitungan ini? Ada. Ada nggak? Kayaknya tadi kok. Belum ada, guys. Salma? Aman, belum ada. Aman. Oke. Ini karena teman-teman pada suka hitungan ya. Aku kasih satu lagi deh. Nih, terakhir. Nih, kelihatan kan ya? Ini bakal lumayan nih. Gradient hidrolika, teman-teman udah tahu rumusnya. Jadi ada ini. Transmisivitas. Nah, transmisivitas ini teman-teman tak kasih tahu rumusnya. Siapa tahu ini muncul. Nah, tadi kan rumus dasarnya Q sama dengan V kali A ya, teman-teman ya. V kali A. Dan kita tahu V itu K kali I, ya kan? K kali I. Berarti Q sama dengan K kali I kali A. Oke. A itu adalah L lebar dikali B tebal. Ya, L kali B tebal. Dan transmisivitas itu rumusnya adalah K dikali B. Jadi konduktivitas hidrolika dikali B tebal akifer. Jadi kalau misal kita
Ubah nih rumusnya sebenarnya bisa kita Q sama dengan KB kan T, berarti T kali I kali L. Nah, di Q itu rumusnya V kali A kali IA atau T kali I kali L. Di mana T atau transmisivitas adalah K konduktivitas dikali B ketebalan aquifer. Oke, sekarang coba yang ini. Silakan. Terakhir nih, sekalian lah udah tanggung. Dan besok kita bakal masuk ke sumber daya. Oke. Nada udah, Nat? Harus udah jago sih, Nat, sekarang, Nat. Nah, ini baru masuk akal nih, 50 meter per hari. Seperti tadi, aquifernya sangat amat ini.
Semi impermeable. Gimana Nat? Nada? Nada. Udah dapat? Apa masih on the way? Salma udah dapat pasti. Udah Kak, tapi nggak tahu kenapa enggak. Oke, nggak apa-apa. Gimana Sal? Pertama, gradien hidrolika caranya adalah dengan DH per DL. wah, anjir, mantap DH per DL. 1/1000 DH per DL 1/1000 ketemunya berarti 10 kali minus 3 1 kali 10 kali minus 3 ya benar. 1 kali 10 pangkat minus 3. Ya, oke. Minus 3. Oke. Ya. Terus transmisivitas. Terus habis itu T tadi kan transmisivitas itu kan IB. Nah, K-nya kan udah diketahui 50 M per hari ya, 50 kali B-nya itu kan sama dengan W itu kan Kak 1000. B-nya tebal. Ya bukan sih Kak. Tebal ya? Tebal beda Kak. Iya beda. Berarti tinggal dikali. B-nya 100. 100 benar. Iya B-nya 100. Ya. Berarti? Iya. 5.000 ya. Meter. Ini kan 5.000. Satuannya? Ada 5.000 meter persegi per hari. Oke, nah, hari. Terus? Iya bukan sih Kak. Benar. Santai. Nah, habis itu nyari Q. Q-nya. Nyari Q. Ini agak gimana gitu ya Kak? Q Kak. Itu rumusnya T I L. T I kali L. T I kali L. Terus? T I kali L. Nah, T-nya kan 5.000 udah dapat. Terus dikali I-nya tadi dapat 1 kali 10 pangkat 3. Habis itu L-nya itu adalah? L-nya itu 1.000. Nah. Terus? Jadinya 5.000 meter kubik per hari. Benar, meter kubik per hari. Agak gimana ya, kenapa? Oke, Salma. Enggak ya itu Pak. Enggak itu, oke, iya. Benar Kak, benar. Kita buktikan TIL sama KIA ya, sama apa enggak? KIA, kalau KIA dia kita tahu tadi 50 ya, 50 kali I-nya 10 pangkat min 3, 3 A-nya kita dapat 1000 tambah 02. Oke. Kita 10.000 tambah 02 berarti coret 50 kali 100 5.000. Sama toh? 5.000 meter kubik per hari, 5.000 meter kubik per hari. Berarti benar. Nada udah dapat sama? Nada. Jais juga sama, dapat gitu? Belum. Oke, intinya udah nanti bisa dilatih lagi ya. Intinya kayak gini. Terus nada juga. Nat, aman kan Nat? Aman enggak? Bener enggak dapat 5.000 enggak? Nat? Benar. Wah, mantap. Oke. Percayalah, udah jago lah sekarang. Ya, nanti kita kasih soal yang lebih susah ya. Oke. Kita akhiri ya untuk sesi hari ini. Kita foto dulu. Kita stop sharing.
Kita foto dulu. Dulu guys. Sal. Mungkin untuk nyalain Kak. Mantap. Nggak apa-apa, ngantuk capek juga nggak apa-apa. Oke. Yuk, foto sesi terakhir hari ini. Besok pagi kita ini lagi ya. Ya, 3, 2, 1. Mantap. Ada merem. Oke, siap. Ya udah, selamat istirahat ya teman-teman. Jaga kesehatan dan semoga sehat. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Kak. Ya, sama-sama.